Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep pendahuluan dari ekonomi regional yang ditulis oleh Rusli Ghalib, yang merupakan pertemuan dari sesi yang kedua. Saya akan mulai dari pendahuluan. Dikatakan bahwa suatu perekonomian secara umum dapat dianalisis pada dua aspek, yaitu aspek sektoral dan aspek regional. Kajian tersebut dapat dilakukan untuk tingkat ekonomi nasional maupun tingkat ekonomi daerah atau lokal. Untuk tingkat ekonomi nasional, aspek regional yang akan dilihat adalah ekonomi pada tingkat subnasional. Model analisisnya bisa sektoral atau bukan sektoral. Sedangkan untuk ekonomi regional atau daerah, maka ekonomi daerah yang akan dilihat adalah ekonomi subregional, dan pendekatan analisisnya pun bisa aspek sektoral maupun aspek regional. Kemudian kita lihat bagaimana aspek sektoral. Analisis aspek sektoral baik perekonomian tingkat nasional, tingkat regional atau subnasional maupun tingkat subregional, perekonomian dilihat berdasarkan sektor kegiatan ekonomi atau lapangan usaha penduduk. Ini bisa kita lihat pada tabel PDRB, PDB, dan PDRB yang disajikan. PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat regional. Jadi kita lihat bagaimana bentuk PDRB-nya. Kemudian aspek regional. Dalam aspek ini, perekonomian nasional dilihat berdasarkan wilayah-wilayah perekonomian atau region of economy. Namun, wilayah-wilayah perekonomian tersebut mungkin sama dan mungkin juga tidak sama dengan wilayah-wilayah administrasi pemerintah daerah. Misalnya, merupakan kesatuan dua wilayah administrasi pemerintahan daerah atau lebih, atau sebuah wilayah administrasi pemerintahan daerah bisa terpecah menjadi ke wilayah ekonomi yang berbeda. Hal ini tidak menjadi masalah karena konsep perwilayahan atau regional bersifat abstrak. Kemudian perencanaan pembangunan ekonomi regional. Perencanaan pembangunan ekonomi regional jauh lebih sulit dibandingkan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Hal itu disebabkan oleh batas-batas daerah yang lebih terbuka dibandingkan batas-batas nasional. Daerah memiliki dasar hukum yang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuknya faktor produksi atau hasil produksi. Tenaga kerja akan mengalir dari suatu wilayah yang memiliki tingkat upah yang rendah ke wilayah yang memiliki tingkat upah yang tinggi. Begitu juga modal akan mengalir dari daerah yang memiliki tingkat bunga yang lebih rendah ke wilayah yang memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana tentang perwilayahan regional pembangunan? Perwilayahan pembangunan adalah bagian
dari proses perencanaan pembangunan sebagai usaha membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah regional, sub-wilayah nasional, atau wilayah regional menjadi wilayah-wilayah subregional. Hasil penataan perwilayahan tersebut dinamakan wilayah perencanaan. Kemudian kita lihat bagaimana tujuan pembangunan regional di Indonesia. Pembangunan regional di Indonesia, khususnya selama pelaksanaan Repelita, lebih dimaksudkan sebagai pembangunan daerah atau local development. Tujuannya dirumuskan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yaitu 1. Memelihara keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Yang kedua, memelihara keseimbangan ekonomi antar wilayah dan mencegah kesenjangan antar wilayah. 3. Meningkatkan prakarsa daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Yang keempat, memelihara keserasian pembangunan antara pusat kegiatan pembangunan di wilayah-wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah pedesaan di sekitarnya. Kemudian menurut Frantilia, konsep pembangun perwilayahan di Indonesia ini tadinya dibikin menjadi 4 wilayah pembangunan utama atau WPU. WPU yaitu wilayah pembangunan utama. Waktu Repelita 2, 4 wilayah WPU itu terdiri dari Medan dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, dan Ujung Pandang dan sekitarnya. Terus waktu Repelita ketiga bertambah menjadi 4 WPU atau wilayah pembangunan utama. Jadi ada pengembangan dari Ujung Pandang dan sekitarnya, dipecah menjadi Ujung Pandang dan sekitarnya dan Ambon dan sekitarnya. Jadi hinterlandnya meliputi wilayah Maluku dan Provinsi Irian Jaya. Nah, berikutnya adalah masalah perwilayahan. Ada 4 permasalahan perwilayahan di Indonesia pada masa Repelita. Apa tuh Repelita? Rencana pembangunan 5 tahun. Yang pertama, secara teoritis, wilayah harus dapat memperlihatkan spesifikasi masing-masing, seperti adanya variasi dalam sumber daya ekonomi yang potensial, sehingga dapat diambil kebijakan dalam pembangunan wilayah, pengembangan wilayah masing-masing yang lebih spesifik. Ya, tapi pada umumnya wilayah di Indonesia memiliki kesamaan dalam potensi dan permasalahannya. Yang kedua, wilayah nasional yang relatif luas dan berbentuk kepulauan, kalau hanya dipecah menjadi 5 WPU tadi atau 5 wilayah pembangunan utama, dan kurang lebih 80 wilayah pembangunan, jadi ada WPU, ada WP. Maka wilayah-wilayah tersebut terlalu luas karena memang Indonesia amat sangat luas. Akibatnya, integrasi pada kesatuan-kesatuan wilayah relatif lemah. Lebih-lebih mengingat sarana transportasi yang masih terbatas, tambah lagi dengan bentuk wilayah kepulauan itu sendiri. Sebagai perbandingan misalnya misalnya Filipina juga itu merupakan sebuah kepulauan. Ya. Indonesia adalah kepulauan. Jadi pembagian atas 5 WPU itu juga masih menjadi kelemahan, ya, yang dimana di dalamnya terdapat 80 WP atau wilayah pembangunan. Yang ketiga, power daerah pada periode tersebut
berada pada posisi yang sangat lemah, baik itu power politik, power finansial, maupun power intelektual yang sangat didominasi pusat. Yang memang ini menjadi sebuah kelemahan yang sangat besar. Yang keempat, kontradiksi perwilayahan model pusat-pusat pertumbuhan dengan latar belakang tumbuhnya daerah di Indonesia. Kalau WPU tersebut mencakup beberapa wilayah provinsi, apalagi memisahkan bagian-bagian provinsi ke dalam WPU yang berbeda, dapat menimbulkan masalah. Sejarah daerah-daerah di Indonesia yang berasal dari berbagai kerajaan yang independen sebelum datangnya penjajah. Setelah Belanda menjajah kerajaan-kerajaan tersebut yang secara yuridis administratif dalam tingkatan atau status yang berbeda, terbentuklah Hindia Belanda. Penjajahan tersebut ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Ada yang sempat dijajah atau diduduki selama 350 tahun dan ada pula yang kurang dari 50 tahun. Setelah Indonesia merdeka, prinsip otonomi daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun dalam implementasi kondisi otonomi daerah tersebut terus berubah-ubah. Itu adalah 4 permasalahan dalam perwilayahan. Kemudian soal keserasian pembangunan antar daerah. Keserasian pembangunan antar daerah pada masa Repelita dikembangkan pemerintah pusat melalui perencanaan terpadu oleh Bappenas berdasarkan pertimbangan sektoral, di mana proyek-proyek sektoral didistribusikan secara seimbang di antara berbagai daerah berdasarkan matriks tertentu. Matriksnya itu disusun oleh Bintaro Cokromijoyo tahun 1983. Jadi menyusun ranking pada proyek-proyek dan diberi bobot, ya, diberi bobot tertentu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan teori ekonomi mikro dan makro dalam ekonomi regional. Di dalam ekonomi regional digunakan kedua aspek teori, baik teori ekonomi makro maupun teori ekonomi mikro. Pada tahap perkembangan pembangunan regional di Indonesia sekarang ini juga sudah menyentuh masalah pemerataan pembangunan antar daerah dengan mulai mencoba memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2 itu kabupaten dan kota. Bahkan sejak tahun anggaran 1996, daerah sudah dapat mengambil pinjaman kredit luar negeri untuk membiayai pembangunan, seperti yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai pembangunan jalan tol di Kota Semarang. Demikian konsep latar belakang, konsep ruang lingkup ekonomi regional yang disajikan oleh Rusli Galib dalam bukunya Ekonomi Regional. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.